memungkinkan. Nah, karena sholat Jumat ini mesti di dalam waktu, kalau sudah di akhir waktu dan imam memperpanjang bacaan surat setelah Fatihah, rakaat pertama mungkin selamat di dalam waktu, rakaat yang kedua mungkin sampai dengan rukuk masih di dalam waktu, tapi begitu rukuk terdengarlah dari masjid-masjid yang lain kumandang azan asar. Apa yang terjadi? Salat Jumat bila tidak sempat salam di dalam waktu, itu wajib menambah 2 rakaat lagi menjadi salat duhur. Maka salat Jumat itu salat yang unik. Apabila tidak terpenuhi syarat padahal sudah dimulai, mulainya dengan salat Jumat, berakhirnya dengan salat duhur. Atau dalam contoh yang lain, ada salah seorang di antara kita datang ke Jumat terlambat, sampai ke masjid, imam sudah rukuk rakaat yang kedua. Begitu dia berdiri di dalam saf, imamnya i'tidal. Orang yang tidak sempat rukuk dengan imam salat Jumat pada rakaat yang kedua, maka dia tidak mendapatkan salat Jumat. Tapi dia tetap wajib salat ikut imam. Niatnya tetap niat salat Jumat. Usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat menunaikan salat fardu Jumat 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Tapi karena tidak sempat 1 rakaat pun dengan imam, dia baru bisa ikut imam di rakaat yang kedua setelah imamnya rukuk, pada saat imamnya sudah i'tidal. Apa yang terjadi? Setelah salam imam, dia wajib melanjutkan 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Kenapa? Karena sholatnya tidak bisa jadi sholat Jumat, wajib menjadi sholat duhur. Baru boleh sholat Jumat apabila sempat rukuk bersama-sama dengan imam di rakaat yang kedua. Dia sampai ke masjid, imam baru selesai membaca surat, dia masuk ke dalam masjid, berdiri di dalam saf takbiratul ihram, imamnya rukuk. Rukuklah makmum yang masbuk pada sholat Jumat ini. Sempat rukuk dengan imam, maka dihitung 1 rakaat. Yang sempat 1 rakaat dengan imam, tinggal menambah 1 rakaat lagi. Tapi bila tidak sempat 1 rakaat pun dengan imam, wajib salatnya 4 rakaat salat duhur. Niatnya Jumat, salatnya duhur. Maka perlu nanti dipraktekkan sekali-kali di Jumat depan. Tapi jangan semuanya kacauan. Nanti dijetah, digilir. Ini kita amalkan surahnya. Bapak-bapak 10 orang nanti baru mulai takbiratul ihram ketika imamnya sudah i'tidal rakaat kedua. Niatnya usalli fardal jumu'ati ma'muman, tapi prakteknya salat duhur yang 4 rakaat. Nah, kenapa demikian? Karena Jumat itu ada syarat. Salah satu syaratnya rakaat pertama berjamaah, syarat yang kedua tetap jumlah 40 sampai dengan selesai. Sehingga dibuatlah semacam teka-teki oleh para ulama. Teka-teki itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa kami di Cet Keeng, puzzle. Apa teka-tekinya? Ada seorang salat di masjid. Ada seorang pulang ke rumah, makan siang. Salat orang ini batal gara-gara di masjid ada yang kentut. Bayangkan, ada orang sudah selesai sholat di masjid, pulang ke rumah, sedang makan siang. Batal sholat orang yang makan siang ini, gara-gara di masjid ada yang kentut. Kita sudah selesai sholat di masjid, sudah pulang ke rumah, sedang makan siang. Tiba-tiba batal sholat orang yang sedang makan siang di rumah. Dia bukan lagi sedang sholat, sudah selesai sholatnya, sedang makan siang. Tapi batal sholatnya tadi gara-gara ada yang kentut di masjid. Apa ceritanya? Ternyata jamaah Jumat itu tepat 40 orang tidak lebih. Dengan imam 40 orang. Itu sekurang-kurang syarat Jumat, 40 orang jamaah. Dan tidak bertambah, pas 40. Di rakaat pertama, syarat sholat Jumat itu rakaat pertama berjamaah. Rakaat kedua nggak ada masalah. Yang penting rakaat pertama berjamaah.
Begitu bangun rakaat kedua, karena bacaan imam terlalu cepat, salah seorang makmum ini niat farak, berpisah dari imam. Maka dia bacalah surat yang panjang, misalnya surat Al-Baqarah. Imam dan jemaah lain yang 38 orang sudah selesai, salam, wirid, bubar, pulang ke rumah, buka tudung, makan siang. Satu orang lagi jemaah Jumat tadi masih sedang sholat. Yang lain sudah sampai ke rumah makan siang. Yang satu orang lagi ini seharusnya kalau dia selesai salam, maka sah Jumat itu. Tapi karena terlalu panjang bacaan ayat, sakit perut tu. Itu big gentut. Tidra waganyan batu sembahyang di masjid, nyan ubena yang kawa rumah batu mendum. Semua yang sudah pulang ke rumah tadi, batal salatnya. Kenapa? Karena terbukti Jumat itu tidak mencapai jumlah 40 orang sampai selesai. Hanya 39 orang yang selesai. Yang satu orang lagi tidak selamat. Maka kalau sempat ada satu orang dari 40 ini menahan diri tetap di masjid untuk melanjutkan sholat, itu harus dikawal. Bukan betul gom. Ini kalau sempat kejadian demikian, nauzubillah, kalau sempat kejadian demikian, batal sholat yang di masjid, keluar kentut, dia harus telepon imam. Nunggu imam, lagi sah rumah masjid. Bahkan sembahyang Jumat dun ka betul dia. Hai kamu tengok pejuh bu corok, ni pejuh jubur dah jaro kita rumah. Obe yang jajak sembahyang menu kita rumah. Wajib ulang solat Jumat sekali lagi. Maka ini resiko dari orang yang tampil beda sendiri dari jemaah. Makanya di dalam solat berjamaah itu diharapkan keseragaman untuk keindahan solat, bukan untuk sahnya solat. Makanya sholat berjamaah itu mungkin filosofinya mirip-mirip seperti orang tarik pukat. Ibu-ibu udah pasti nggak pernah tarik pukat. Bapak-bapak yang di sini pun belum tentu tarik pukat ya. Tapi saya waktu kecil dulu sering ikut tarik pukat. Karena setelah tarik pukat dapat ikan satu tumpuk. Jadi ternyata tarik pukat itu bukan tentang perahu sampai ke darat. Tetapi tentang keindahan pada saat bergerak. Maka langkah kaki sampai ayunan pinggang itu harus serentak. Kalau ada satu orang yang merusak irama, diusir oleh pawang. Kenapa? Ini bukan tentang perahu bisa merapat, tetapi tentang gerak yang harus seragam. Huduk, batin, tara, hanya langkah kaki, penaji goyang keing, busir irama. Kalau ada yang merusak irama, diusir oleh pawang. Maka salat ini bukan tentang sah salat. Kalau sudah berjamaah, itu tentang keseragaman dan keindahan salat. Maka satu orang saja tampil beda, itu akan mengganggu konsentrasi orang yang lain. Maka sering saya katakan, walaupun ada perbedaan-perbedaan mazhab, tapi kita menyatu dengan praktek yang ada. Sehingga Imam Syafi'i, walaupun beliau pelopor dari salat subuh pakai qunut, ketika beliau tinggal di komplek perkampungan Imam Hanafi yang tidak baca qunut, beliau dipersilahkan jadi imam, secara sengaja beliau tinggalkan qunut dan tidak beliau kerjakan sujud sahwi. Padahal jamaah sudah bersiap-siap angkat tangan untuk baca qunut. Tapi tidak terjadi. Begitu selesai salam, apa yang terjadi? Jamaah ini menggugat beliau. Ya Muhammad, lima taraktal qunuta wa anta imamu ahlil qunut. Kenapa engkau tinggalkan qunut padahal engkaulah pelopornya? Apa jawaban beliau? Takriman li sahibi hadzal makan. Saya tinggalkan qunut karena memuliakan pemilik tempat ini, Imam Hanafi yang tidak baca qunut. Ya, jadi jemaah yang tidak qunut memuliakan imam dengan bersiap-siap untuk angkat tangan. Imam yang baca qunut memuliakan jamaahnya dengan tidak membaca. Sedangkan di tempat kita sikapnya berbeda. Kalau masyarakatnya, jamaahnya baca qunut, imam tidak baca qunut, itu begitu selesai salam, selesai karir imam. Langsung diingat kairan tengku ke banyak ali mesti kamu buat. Melain haran tu. Ini sangat berbeda. Kalau imamnya ternyata baca qunut padahal indikasinya tidak, kita perhatikan imam ini
agak berbeda penampilannya. Kalau di Aceh biasanya pakai kain sarung, ini ternyata pakai celana training. Tapi dimuliakan jadi imam. Tentu makmum sudah pasang ancang-ancang. Nyutanghi hana potongan na kunut tubuh ya. Tiba-tiba imam yang dipersepsikan tidak ada kunut itu baca kunut. Itu tentu jemaah bahagia. Tak rupa aja kayaknya lagi tanya ngocit. Nah, itu sama kasusnya dulu ketika Pak Hussein Hamidi mengundang imam dari Arab Saudi untuk salat subuh berjamaah di Masjid Polda Aceh. Itu banyak kawan-kawan dari kalangan pesantren mengkritik beliau. Kepo ya undang Wahabi nyan Aceh. Apa yang terjadi? Begitu imam dari Arab itu, Syekh Kabani itu datang kemari, dibisikkan oleh murid beliau, Syekh Ali Jabir, bahwa orang Aceh itu mazhab Syafi'i, mereka baca kunut pada salat subuh. Maka begitu Syekh dari Arab Saudi ini menjadi imam salat subuh, imam Masjidil Haram beliau itu, beliau baca kunut. Nah, maka hebohlah jemaah seluruhnya. Oh mah rupa aja kayaknya lagi tanya uci, anda jadi Wahabi. Jadi inilah kurangnya toleransi kita karena tidak paham tentang beragama. Far'un yundabu ta'jilu salatin walau isya'an li awwali waqtiha. Disunnatkan untuk menyegerakan salat sekalipun salat itu adalah salat fardu isya. Kemana disegerakan? Li awwali waqtiha, ke awal waktunya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali as-salatu li awwali waqtiha. Pekerjaan yang paling utama adalah salat di awal waktu. Ada hadis Nabi yang menyatakan pekerjaan paling utama salat di awal waktu. Tapi ingat, ini kondisi normal dan idealnya. Sedangkan yang kita hadapi bukan kondisi ideal, kondisi yang realnya. Real itu bahasa Inggris, dibaca menjadi realnya. Kondisi yang realnya yang kita hadapi. Idealnya itu begitu masuk waktu salat, kita sudah selesai istirahat, sudah selesai makan, gak ada tamu yang datang, nafkah untuk hari itu sudah selesai, enggak ada masalah apa-apa, berkumandanglah azan, maka salat di awal waktu lebih baik. Sampai di masjid imamnya sudah ada, semuanya selesai. Itu kondisi ideal, didukung oleh semua keadaan. Tapi jarang-jarang kita dapati kondisi demikian, kecuali hanya di pesantren saja. Di pesantren itu jadwal makan siang sudah teratur, jadwal belajar sudah teratur, semuanya sudah teratur, imamnya ada, semuanya ada. Tapi kalau di kampung, jangankan orang awamnya, bahkan imam masjidnya sudah pakai kain sarung, pakai baju seluk belanga, sudah menyandang sajadah di atas bahu, pakai peci, keluar dari rumah, sampai di pintu pagar, berhentilah kendaraan umum, turunlah seorang tamu. Dari Singkil saja, GE, BE. Bayangkan orang dari Singkil naik Biren Express. Budak-budak. Begitu sampai, ternyata tuan rumah yang dituju mau menuju ke masjid. Nah pertanyaannya, apakah dalam kondisi tersebut kita ngotot ke masjid untuk salat di awal waktu atau mengurus tamu lebih dahulu? Urus tamu lebih dahulu. Enggak boleh dengan alasan salat di awal waktu kita bilang ke tamunya, Bapak duduk-duduk saja dulu dalam mobil, saya mau salat dulu. Nah, nanti selesai salat, kalau saya teringat saya pulang ke rumah. Nah, kalau saya teringat, kaki nama dia dalam motor. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada kondisi yang lainnya. Namun orang sekarang menggugat, berapalah harga tamumu sampai engkau tinggalkan salat di awal waktu. Tidak demikian kondisinya. Kondisi ibadat itu kita diberikan rukhsah, dispensasi untuk boleh negosiasi, maju dan mundur. Dengan catatan, alasannya itu tetap dalam rangka patuh kepada Allah, bukan memperturutkan syahwat. Maka kalau saat azan berkumandang, kita sudah bersiap ke masjid, tiba-tiba datang tamu, selesaikan tamu dulu. Kita sedang menuju ke masjid karena mendengarkan azan, tiba-tiba di perjalanan ada orang yang kecelakaan, jatuh ke dalam parit. Selesaikan orang yang kecelakaan ini dulu. Bantu dia bawa ke rumah sakit, sampai selesai baru kita sholat.
Jangan sampai terlalu egois demi mengejar salat di awal waktu. Orang kecelakaan sudah terbaring di dalam parit minta bantu, nutulung lendeku. Kita jawab, yuinan itu semayang dapat depan. Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala paham kenapa kita terlambat salat berjamaah, tetapi hamba Allah ini tidak mau tahu kenapa kita mengabaikan untuk memberikan bantuan. Maka dibuat pernyataan, kondisi idealnya salat yang paling bagus itu di awal waktu. Disunnatkan menyegerakan salat di awal waktu, sekalipun salat Isya. Kenapa ditambah pernyataan sekalipun salat Isya? Karena ada banyak ulama yang katakan salat Isya itu lebih baik ditunda ke akhir waktu. Kenapa? Agar sempat salat tahajud sekalian. Nah, jadi kalau tidak ada